Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Mudah-mudahan kalian sehat-sehat semua ya. Dan pastinya lancar terus rezekinya. Balik lagi nih bareng SLMT TV. Pada kesempatan kali ini, SLMT TV mau bawain alur cerita film untuk nemenin santai-santai teman-teman semua. Nah, alur cerita film kali ini berjudul Bigil. Seorang mafia yang memiliki anak bernama Michael melihat potensi anaknya, di mana ini akhirnya mafia ini kemudian berjanji dan akhirnya berhenti dari mafia untuk mendidik anaknya untuk menjadi lebih baik. Namun halangan dari musuhnya pun menjadi problem dan akhirnya si mafia ini akhirnya meninggal. Anaknya ini pun melanjutkan kehidupan dari ayahnya menjadi seorang mafia juga dan pelatih sepak bola. Namun saat menjadi pelatih sepak bola dan akan memenangkan piala bergilir negara, kemudian dirinya mendapati musuh ayahnya dulu datang lagi untuk menggagalkan cita-citanya yang tertunda. Lalu bagaimana perjuangan Joseph Vijay melawan mafia dunia atlet? Simak langsung alur ceritanya. Sebelum masuk ke alur ceritanya, buat teman-teman semua ada baiknya untuk bisa tekan tombol subscribe, like, dan juga share ya. Cerita diawali di sebuah kampus di mana para mahasiswa kampus tersebut sedang demonstrasi karena kampus mereka akan dirobohkan. Namun para menteri yang menanggapi itu tetap bersikeras ingin merobohkan kampus tersebut. Dan para menteri ini menyewa para bandit untuk menyamar sebagai polisi untuk membubarkan para mahasiswa yang sedang demonstrasi. Bandit yang disewa pun mulai didatangkan dan mereka memukuli para mahasiswa. Dan mahasiswa yang dipukuli kabur dari demonstrasi itu. Para mahasiswa yang kabur dikejar oleh para bandit dan memasuki wilayah Michael. Para bandit yang tidak tahu itu wilayah Michael, mereka masuk saja. Dan yang tahu mereka tidak berani masuk ke wilayah tersebut. Saat masuk wilayah tersebut, ketua polisi bandit itu dilempar mercon oleh Michael. Serta Michael memukuli para bandit itu hingga mereka pergi dan Michael berjanji akan membantu para mahasiswa itu. Keesokan harinya, Michael yang pergi ke kediaman menteri dan dia menego serta mengancam menteri untuk tidak merobohkan gedung kampus. Menteri yang dapat ancaman dan desakan ini dari Michael akhirnya menyetujui dan menyambut para demonstran di depan gedung dengan terpaksa. Dan cerita kita kali ini akan berfokus pada Michael atau dengan nama panggilan Bigil. Pagi-pagi Michael siap-siap pergi ke pernikahan Angel, orang yang sangat dia cintai, namun dia sengaja datang karena Angel akan menikah dengan orang lain. Sudah hampir ke-6 kali Michael menggagalkan Angel menikah. Setelah menggagalkan pernikahan malam harinya, Michael kongko-kongko dengan para temannya. Dan Angel datang mengantarkan Briani kepadanya, dan setelah mengantarkan Briani, Angel pulang dengan nada yang agak ketus. Michael yang ditinggal pulang oleh Angel pergi untuk menjemput temannya, Katir, yang merupakan tim pelatih wanita dari Tamil Nadu, yang mereka mampir untuk bermalam di Chennai, tempat Michael. Tim perempuan ini diantar oleh anak buah Michael pergi ke penginapan, namun Michael dan Katir mereka berdua menuju rumah Michael untuk melepas kerinduan teman lama. Di dalam perjalanan menuju rumah Michael, mereka dihadang oleh musuhnya Michael. Dan dalam hal ini temannya Michael, Katir yang datang dari Tamil Nadu, harus menanggung tusukan di tulang punggungnya dan mengakibatkan patah tulang belakang. Dan tim wanita yang dibawa Katir menyalahkan Michael akan masalah itu. Dan di dalam ruangan rumah sakit, ketua federasi bola menemui Katir bahwa Katir merekomendasikan bahwa untuk pelatih yang lain, untuk melatih tim perempuan ini, dia memberi satu nama yaitu Bigil. Kisah mundur ke 7 tahun yang lalu.
Kisah ini mengisahkan siapa Bigil dan kenapa Bigil ini bisa berhenti dari mimpi besarnya menjadi pesepak bola terkenal. Bigil adalah seorang pemain sepak bola yang berbakat dan membawa nama baik untuk daerah dan negaranya saat itu. Dan Rayapan, ayah dari Michael, merupakan seorang preman yang sangat barbar di daerahnya. Malam itu setelah pulang dari menonton pertandingan, anaknya Rayapan terlibat akan sebuah perkelahian dengan ayah dari Daniel bernama Alex. Dan malam itu perkelahian itu dimenangkan oleh Rayapan. Di sisi lain, Bigil usai pertandingan di stasiun kereta, ada seorang wanita yang sedang marah-marah dengan seorang pria akibat meminta nomor teleponnya dan terjadi sebuah cekcok. Bigil yang baru datang itu membawa sebuah piala di tangannya dan duduk menonton adegan cekcok itu. Angel yang ingin memukul laki-laki itu melihat piala bola milik Bigil dan meraihnya, kemudian memukulkannya ke lelaki itu dan membantingnya hingga penyok. Bigil yang melihat hal tersebut agak kesal akan kejadian hal itu dan meminta ganti piala yang sama kepada Angel. Angel yang cantik memang pandai merayu Bigil dan berjanji akan menggantinya besok pagi pukul 10.00. Malam itu lelah pulang dari pertandingan, Bigil dipanggil sang ayah tercinta untuk bisa mengobrol akan bakat yang dimiliki Bigil. Sang ayah yang mendukung secara penuh untuk bisa menjadi orang yang mendalami bakat di sepak bola. Dan juga bisa menjadi orang yang dapat mengharumkan negaranya dan jauh dari kekerasan. Esok pagi, Bigil pergi ke kampus menemui wanita yang bernama Angel untuk meminta piala yang sudah dipenyokkannya. Namun apa yang terjadi? Bigil hanya mendapat sebuah piala kecil dari Angel. Namun di sisi ini tumbuh benih-benih cinta antara Bigil dan Angel. Pagi harinya Rayapan dapat panggilan dari kepolisian akibat terjadinya perkelahian malam itu. Dan saat polisi datang, Bigil agak marah akibat ketidaksopanan dari kepolisian terhadap ayahnya. Namun sang ayah dapat meredamkan amarah dari Bigil dan akhirnya Bigil pergi ke pertandingan selanjutnya dan sang ayah pergi ke kantor polisi dan Bigil memenangkan pertandingan itu dan mencetak gol terbanyak. Keesokan harinya, Bigil dan temannya yang sedang berkumpul di rumah Bigil dapat surat dari temannya bahwa dia dan teman-temannya tidak masuk ke dalam klasifikasi untuk bisa berangkat ke tim nasional. Padahal Bigil dijanjikan menjadi kapten tim nasional oleh federasi. Rayapan ayah Bigil mendengar hal tersebut menemui kepala federasi sepak bola JK Sharma untuk menanyakan hal kenapa anaknya tidak masuk ke dalam tim nasional. JK Sharma mengatakan bahwa adanya catatan kepolisian terkait kejahatan dari ayah Bigil. Namun ayah Bigil merayu JK Sharma dan memberikan izin kepada Bigil dan timnya. Ketika akan keberangkatan tim Bigil dan diantar ke stasiun, di stasiun Rayapan ayah dari Bigil mendapat serangan oleh Alex dan anteknya hingga tewas. Dan itu disaksikan oleh Bigil dan Bigil melihat hal tersebut akhirnya memutuskan untuk tinggal dan mengubur mimpinya itu. Kembali ke cerita saat ini, Michael atau Bigil akhirnya menerima tawaran dari Katir untuk menjadi pelatih para tim wanita yang akan pergi ke Delhi. Di stasiun para pemain wanita ini menunggu pelatih untuk berangkat dalam pertandingan dan akhirnya Bigil datang untuk menemani mereka. Namun para pemain ini menggerutu bahwa kenapa berandal ini menjadi pelatih. Sampainya di Delhi, mereka mendaftarkan timnya untuk ikut pertandingan dan di situ ada Angel, pacar dari Bigil yang menjadi psikiater timnya. Pada saat malam mereka Bigil dan Angel sedang berduaan, ada sebuah serangan dari para bandit. Namun Bigil yang memiliki keahlian preman ini mudah untuk membereskannya. Namun esok harinya akibat masalah ini hampir tim yang Bigil bawa hampir didiskualifikasi dari pertandingan karena takut ada serangan lagi dari bandit akibat Michael. Bigil yang menyadari hal tersebut memaksa dirinya untuk mengundurkan diri dari pelatih dengan menghadap ke JK Sharma, si federasi olahraga. Namun saat menghadap JK Sharma, anak buah dari Bigil datang dan membawa bandit yang menyerang Bigil malam tadi. Hal tersebut mengakibatkan teringat 7 tahun lalu ketika Rayapan menyiksa JK Sharma untuk meminta tanda tangan secara paksa kepada JK Sharma ini. Dan JK Sharma ingin membalas dendam dari kelakuan Rayapan ke JK Sharma waktu ke Bigil.
Bigil yang mengetahui kondisi ini akhirnya tetap menjadi pelatih bagi para tim untuk melanjutkan pertandingannya. Bigil masuki lapangan dan menghampiri para pemain dan menantang mereka satu tim lawan satu orang. Apabila mereka menang, Bigil tidak akan menjadi pelatih mereka lagi. Namun apabila Bigil menang, mereka harus menuruti semua omongan Bigil. Last chance. Dan pertandingan pun dimenangkan oleh Bigil. Dan besok pagi mereka harus berkumpul pukul 5 pagi. Pagi hari di lapangan berlatihlah mereka dengan peraturan baru dan wajah baru. Bigil yang melihat tidak adanya kerjasama tim membuat sebuah formasi baru. Para tim disadarkan dengan setiap orang untuk bisa memasukkan bola ke dalam gawang. Apabila tidak masuk, maka semua tim akan lari 20 kali lapangan. Di akhirnya, para tim akhirnya bisa menghadapi tes pertama Bigil ini dan menyadari akan pentingnya kerjasama tim. Bigil dan Angel menyadari bahwa ada permainan kunci dari tim ini, yaitu Gayatri, dan mereka pun pergi menuju Signafur. Sesampainya di rumah Gayatri, Bigil dan Angel meyakinkan suami Gayatri dan memberikan tiket kepada suaminya untuk menerbangkan istrinya mewakili negaranya. Kemudian setelah meyakinkan Gayatri, Bigil dan Angel pergi ke tempat Anita dan meyakinkan bahwa Anita harus tidak malu akibat serangan asam yang diberikan oleh seorang laki-laki yang ia tolak dulunya. Sebelum berangkat, Anita dipertemukan dengan laki-laki yang menyiram asam ke muka Anita, dan Anita pun dengan percaya diri bahwa dia akan bisa maju walau dengan wajah yang sudah disiram air keras itu. Akhirnya tiba di pertandingan mereka. Di hari ini JK Sharma membuat Bigil ditangkap karena Bigil difitnah menaruh bom dan kekerasan menghalangi konvoi menteri. Namun dengan bantuan anak buahnya sendiri membuat Bigil dapat pergi ke stadion dan melihat bahwa pertandingan sudah dimulai. Dan saat itu Bigil menyadari bahwa pertandingan ini telah dimanipulasi dan diberikan wasit yang telah dimanipulasi. Bigil yang menyadari ini pun memainkan teknik kotornya agar wasit ini digantikan. Bigil memerintahkan salah satu pemain yang gendut di tim untuk menabrak wasit. Jelas saja wasit yang badannya lebih kurus akhirnya tumbang dan digantikan wasit lain. Dan tim Bigil pun memenangkan pertandingan dengan harian dan memenangkan semua pertandingan tersisa. Kemudian tim Bigil pun masuk ke dalam final. Dalam final tim Bigil menghadapi dan berlawanan dengan Manipur. Menjelang final di malam hari, Fembu, salah satu pemain tim Bigil, diculik oleh bandit, kemudian disuntik dengan obat-obatan terlarang semacam narkoba, di mana mereka diculik oleh bandit bernama Daniel, sewaan JK Sharma, kepala Federasi Sepak Bola. Bigil yang mengetahui itu pergi menyelamatkan Fembu, namun ketika sudah diselamatkan, esoknya dinyatakan tidak layak main karena tubuh Fembu terdapat obat-obatan terlarang. Setelah Fembu diculik, tak lama kapten tim dari tim Bigil ini pun diculik oleh Daniel dan akan disuntikan obat-obatan terlarang juga. Namun, alhamdulillah Bigil datang tak terlambat sebelum obat disuntikan. Bigil datang dan menyelamatkan kapten tim dan akan membunuh Daniel. Namun pada saat sudah akan membunuh Daniel di sebuah rumah Daniel, anak dari Daniel ini pun muncul dan memanggil ayah. Bigil yang melihat hal tersebut tidak ingin ada sebuah kekerasan di hadapan anaknya Daniel, dan akhirnya memutuskan untuk tidak membunuh Daniel. Keesokan harinya pertandingan pun dilakukan dengan penuh semangat dan kekuatan yang sama. Dan pertandingan pun diakhiri dengan sebuah tendangan penalti dari setiap pemain dan akhirnya tim Bigil pun menang. Di situ ada Katir yang menyaksikan pertandingan itu di kursi rodanya dan melihat Bigil dan para timnya sukses memenangkan sebuah pertandingan tersebut. Dan mereka menyerahkan sebuah kebanggaan ini kepada Katir. Cerita ini belum selesai sampai di sini. Setelah pertandingan, JK Sharma kabur ke Malaysia karena takut telah memanipulasi segalanya. Namun Bigil tak kalah pintar memasukkan semua obat-obatan terlarang itu ke tasnya JK Sharma, dan JK Sharma pun akhirnya ditangkap di bandara Malaysia. Di akhir cerita akan disuguhi sebuah adegan yang sangat menyentuh, yaitu ketika Daniel menyerahkan anaknya untuk dilatih oleh Bigil untuk menjadi pemain sepak bola, dan film pun selesai. Terima kasih.